Ternyata keberadaan semut yang kecil itu sedikit pun tidak mengaruhi timbangan dunia. Tapi kata Abi Dzar, demi Allah, semut yang barusan ditimbang bareng dengan roti tidak mempengaruhi beratnya roti, tapi nanti di hari kiamat semut hitam, kebaikan atau kejelekan yang kita lakukan nampak jelas. Dari Abi Dzarrin Jundub bin Junadah. Ini julukannya Abi Dzar, namanya Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Beliau dari Al-Ghifar. Ada kelanjutannya Al-Ghifari. Abi Dzar ini dapat panggilan Abi Dzar karena beliau itu saking takutnya urusan akhirat. Saking takutnya urusan akhirat, dan beliau suatu ketika menimbang roti, mau beli roti atau apa gitu, menimbang roti, tiba-tiba di atas rotinya itu ada semut hitam kecil, ya. Akhirnya semut itu ditimbang sama rotinya. Ternyata keberadaan semut yang kecil itu sedikit pun tidak mengaruhi timbangan dunia. Tapi kata Abi Dzar, demi Allah, semut yang barusan ditimbang bareng dengan roti tidak mempengaruhi beratnya roti, tapi nanti di hari kiamat semut hitam, kebaikan atau kejelekan yang kita lakukan nampak jelas nanti di timbangan hari kiamat. Maka dari situ beliau dijuluki Abi Dzarrin, bapaknya semut, ya kan? Orang soleh itu gitu, nak. Ngelihat semut aja mikir akhirat. Beda dengan kita. Itikaf di masjid otaknya kemana-mana, ya kan? Nah itu bedanya kita dengan orang-orang soleh kayak gitu. Itikaf di masjid udah ngamun, waduh besok pulang. Menghayal, ya kan? Kalau para kekasih Allah itu masya Allah nimbang roti, ngelihat semut, ingat akhirat. Itu menunjukkan apa? Betapa nyalanya hati beliau, betapa pekanya hati beliau, sehingga apapun yang beliau lewati di dalam kehidupan ini semuanya nyambungnya kepada hari kiamat. Dan Abi Dzar ini termasuk sahabat Nabi, juga terkenal zuhud, ya kan? Beliau itu hidupnya nggak mau lebih dari sekadar kebutuhan beliau, nggak mau lebih dari sekedar kebutuhan beliau, sehingga sampai di saat beliau sakaratul maut, di saat beliau sakit parah, istrinya itu bingung, nangis istrinya. Kata sang suaminya, Abi Dzarnya, dulu kenapa kamu nangis? Sebentar lagi aku ketemu dengan Allah, harusnya kamu bahagia. Ya kata istrinya, gimana nggak nangis, sang suaminya bakal mati kan gitu kan. Lebih yang menjadikan aku nangis lagi, kita nggak punya apa-apa. Kamu itu dibungkus dengan apa? Kain kafan aja kita nggak punya. Begitu susahnya hidupnya. Apa kata Abi Dzar? Jangan sedih kamu, karena Rasulullah pernah bersabda bahwasanya nanti aku akan diberi kain kafan oleh pemuda yang melewati kampung kita ini, dan pemuda tersebut termasuk pemuda yang paling zuhud karena dia tidak pernah menjadi pejabat, hartanya bersih dari orang tuanya. Akhirnya benar, kamu tunggu aja di depan rumah. Benar, di saat selesai ngomong kayak gitu, tunggulah istrinya di depan rumah. Tak taunya ada rombongan lewat. Maka istrinya cerita, Abi Dzar, maka kenal semua Abi Dzar, sahabat Nabi, sedang sakit. Akhirnya datang semuanya. Akhirnya yang ngomong mereka ini, para tamu ini, sudah biarkan kita yang ngurus nanti pemakamannya, penguburannya, kain kafannya, apa semuanya. Tapi Abi Dzar tadi ngomong, tolong beri aku kain kafan beri aku kain kafan dari kamu yang tidak pernah menjabat menjadi pemimpin. Coba sebegitunya Abi Dzar itu, zuhudnya itu loh, waroknya itu, sehingga dari beberapa orang itu hampir semuanya menjadi pemimpin, kecuali ada satu anak muda. Biarkan aku yang memberikan kain kafan kepadamu. Aku punya selendang ini hadiah dari ibundaku, ditenun sendiri oleh ibundaku. Nanti aku yang akan memberikan kain kafan. Nah ini, masya Allah. Dan beliau termasuk orang yang masuk Islam
dan termasuk sahabat Nabi yang pertama mengucapkan salam kepada Rasulullah di Masjidil Haram. Ceritanya Abi Dzar itu punya adik, kan di rumahnya di Al-Ghifari. Al-Ghifari itu jazirah Arab sama, jauh dari Mekah. Akhirnya Abi Dzar nyuruh adiknya coba, katanya di Mekah itu ada seseorang ngaku nabi, diutus oleh Tuhannya seperti ini. Coba kamu cek. Akhirnya dicek oleh adiknya. Kemudian adiknya pulang, iya bener. Langsung besoknya Abi Dzar berangkat. Ya kan? Berangkat. Lah di sekitar Mekah itu ketemulah dengan orang-orang kafir Quraisy. Maka bertanyalah Abi Dzar ini, kamu kenal nggak pemuda yang ngaku-ngaku membawa agama baru, mengaku-ngaku Tuhannya ini? Karena ketemunya dengan orang Quraisy bukan disambut, digebukin sampai berdarah semuanya tubuhnya, sehingga akhirnya dia pingsan, sadar diri, mendekatlah ke sumur Zam-Zam, minumlah ada di situ. Dan Abi Dzar menunggu Nabi Muhammad ada di Mekah itu selama 30 hari, tidak punya bekal apapun, gak punya duit, gak punya apa-apa, tapi 30 hari hidup hanya cukup minum air Zam-Zam. Bahkan bobot timbangan badannya bertambah alias gemuk. Nah ini, kalau kamu masih ragu minum air Zam-Zam, yo minum aja air selokan itu, ya kan? Nah, ini air Zam-Zam itu Masya Allah, itu air yang paling sehat itu. Ini 30 hari nggak punya apa-apa, nggak makan apapun, cuma air Zam-Zam, malah tambah gemuk. Ya, akhirnya hari ke-30 Nabi Muhammad tawaf, mencium Hajar Aswad Nabi Muhammad. Maka Abi Dzar nyamper, langsung berkata, Assalamu alayka ya Muhammad. Nah, jadi pertama kali orang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah di Mekah di saat masa-masa genting ya Abi Dzar ini. Maka dijawab, waalaikumsalam. Ditanya, kamu dari mana? Dari Al-Ghifari. Langsung sahabat Abi Dzar, Jundub bin Junadah ini langsung mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini